Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Selamat mengikuti. Selamat malam Smart Listeners di seluruh Indonesia di 6 kota Radio Smart FM. Kembali saya William Darmawan menemani malam hari Anda dalam Smart Character and Career. Bagaimana puasa Anda sepanjang seminggu ini Smart Listeners, beberapa minggu ke belakang? Semoga berjalan dengan lancar dan baik. Dan di bulan Ramadan ini tentunya kita berharap keberkahan yang mulia dari Yang Maha Kuasa. Dan pada kesempatan malam hari ini Smart Character and Career akan membahas topik yang sangat menarik Smart Listeners, tentang bagaimana manfaat menjadi volunteer untuk pengembangan diri. Kita tahu saat ini banyak sekali aktivitas-aktivitas yang membutuhkan volunteer-volunteer yang bisa menambah wawasan kita serta bisa menambah pengembangan diri kita juga menjadi lebih baik. Dan Anda yang mendengarkan kami di 6 kota di Jakarta, Pekanbaru, Makassar, Manado, kemudian juga di manapun Anda berada, Balikpapan, Banjarmasin, selamat mendengarkan Smart Character and Career bersama dengan Mbak Vivit Argarini. Selamat malam Mbak Vivit. Selamat malam Mas William dan Smart FM listeners dimanapun berada. Mungkin ada yang sedang menonton kita, ya Mas ya, kan bisa akan disaksikan via YouTube-nya Smart FM atau baru habis bukber gitu ya, terus melangkah ke tempat ibadah gitu kan di kendaraan, denger kita deh ya. Siapa tahu nanti bisa join tuh ya, bisa gabung juga tuh tanya-tanya atau share ide-ide gitu ya. Aha. Nah Mbak Vivit, bagaimana nih Mbak Vivit melihat tentunya banyak sekali keberkahan di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, masyarakat juga antusias gitu ya menghadapi Ramadan. Gimana nih kalau pendapatnya Mbak Vivit? Iya, setiap tahun punya dinamika ya, setiap tahun punya warna dan selalu datangnya bulan suci Ramadan pasti dong dinanti ya kan. Ingat nggak waktu tahun lalu kayaknya ya, takjil war tuh ya. Seru ya nggak sih? Ya di mana-mana tuh mau di kota besar, mau di kota yang sedang-sedang atau kota kecil, berburu takjil itu seru banget, bener nggak? Mas William berburu takjil nggak? Berburu juga dong. Ya, jadi itu sebenarnya ada juga tuh esensi berburu takjil tuh. Satu, melatih kesabaran ya kan. Yang kedua, cari-cari peluang nih, kira-kira aku sebagai pengusaha atau yang berbisnis rumahan makanan, ada peluang nggak ya untuk menjajakan hasil karyaku? Di mana nih, hidden gem kah? Atau nitip ke warung kah? Atau datang ke tempat-tempat yang ramai kah? Itu bisa ada dua loh sudut pandangnya. Kita yang memang kreatif, berkreasi ya, masak gitu ya. Biasanya masaknya terus disediakan di rumah aja, bikin banyak, dijual, lumayan cuannya Mas. Tuh ya kan, bicara takjil nih, waduh panjang banget prolognya. Tapi intinya kalau bicara Ramadan tuh pasti ada banyak banget yang bisa kita share. Nah, karena ini bahasnya lebih luas lagi, nggak hanya Ramadan, katakanlah gitu ya, momen berbagi atau menjadi volunteer itu sebenarnya bisa di kapan saja, di bulan apa saja, ya kan, di minggu apa saja gitu. Tepat di Ramadan ini pasti banyak juga kegiatan yang bisa menambah kecakapan professionals gitu kan. Tapi di luar bulan ini pun menjadi volunteer dapat mengasah kepekaan kita, mengasah potensi diri kita, banyak banget. Jadi nanti kita akan bahas apa sih volunteer itu kan, terus bidang apa sih? Kalau aku ingin menjadi volunteer itu spesifiknya bidang apa sih gitu kan? Lalu untuk pengembangan karir memang ada gitu, memang bisa itu menjadi salah satu eskalasi nih, salah satu poin penting untuk katakanlah interviewer atau perusahaan yang memang senang sama kita, yang memang udah kayaknya calon ini oke ya. Ditambah oke lagi ketika melihat pengalamannya, nggak hanya akademik, nggak hanya melulu berkutat di bidang atau industri yang dijalani, tapi juga punya jiwa sosial yang tinggi. Nah, kita akan bahas tuh nanti, Mas.
di segi atau di sisi manfaatnya menjadi volunteer. Itu dulu tuh ya, spill-spill garis besarnya nih bicara menjadi volunteer, atau kalau bahasa Indonesianya sebenarnya sukarelawan, Mas. Betul. Menjadi sukarelawan ini banyak yang beranggapan kalau misalnya menjadi volunteer itu pada saat kuliah, pada saat sekolah, ada batasan usia nggak sih Mbak Vivit dalam kehidupan Enggak. kita untuk menjadi volunteer? Enggak ada batasan usia. Bahkan ini masih hangat banget ya, fresh from the oven. Saya kan mengikuti banyak grup komunitas ya, WhatsApp lah katakanlah begitu ya, atau Line Group, atau di Thread juga, Facebook dan segala macam. Baru banget ada kabar dari salah satu grup WhatsApp yang saya ikuti, mereka justru mencari ya kegiatan-kegiatan lansia, bayangin Mas, untuk 60 plus. Waduh, ya kan? Jadi memang kita bersukarela, kita menikmati waktu yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa. Kita bisa berdaya kapanpun, ya kan, dimanapun dan dalam occasion atau kesempatan yang bervariasi. Jadi menjadi volunteer atau menjadi sukarelawan tidak ada batas usia, Mas. Ada lansia yang masih apa namanya yang ngumpul gitu Hmm. kan, membersihkan apa macam-macam ya. Tentu kalau lansia kegiatannya yang nggak berat-berat banget ya, Betul. tapi ketika para lansia ini berkumpul melakukan kegiatan yang bermanfaat, itu bukan saja melatih pengingatan dia ya kan, supaya nggak demensia, supaya nggak merasa loneliness ya kan. Kalau lansia ini kan bukan, anak-anaknya udah sendiri-sendiri ya Mas ya, Mhm. udah tinggal di rumah masing-masing gitu kan. Jadi dia perlu tuh ada kegiatan yang tetap bermanfaat, tetap bisa mengasah hati dan pikiran dia juga ya kan. Jadi tadi menjawab pertanyaan Mas William, tidak ada batas usia selagi kita mampu ya, maksudnya tenaganya juga ada gitu kan. Jangan yang berbahaya juga gitu. Jadi kita ntar akan kulik sih sebenarnya volunteer itu bisa di mana aja sih. Terus Oke. nyarinya kayak apa sih gitu. Nah, itu penting ya. Nah, mm-mm. Tidak ada batasan usia. Selama ini ada anggapan kalau volunteer itu hanya untuk anak-anak SMA yang masih kuliah gitu ya. Kalau orang kantoran nggak sempet nih Will. Padahal Eh, tentunya banyak sekali peluang-peluang di sana yang menyesuaikan dengan waktu kita juga, Smart Listeners, betul, volunteer-volunteer itu. Nanti betul. kita akan membahasnya lebih lanjut. Anda jangan kemana-mana dan jangan lupa kami juga sedang live streaming di YouTube channel Smart FM, Smart Character and Career segera kembali. Smart Character and Career. Segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Topik kita di malam hari ini dalam Smart Character and Career adalah manfaat menjadi volunteer untuk pengembangan diri. Dan Anda bisa cek nih apakah sepanjang hidup Anda gitu ya, untuk Anda para smart listeners yang mungkin sekarang sibuk bekerja, pernah menjadi volunteer waktu kuliah atau waktu sekolah, dan kapan terakhir Anda menjadi volunteer dan mendapatkan banyak manfaat, mendapatkan teman-teman baru, ilmu-ilmu baru, pengalaman baru di sana. Karena memang volunteer ini banyak manfaatnya. Tapi sebelum sampai ke sana, ada pertanyaan Mbak Vivit. Volunteer itu kan nggak dibayar. Terus apa sih yang mungkin yang menarik dari sisi volunteer itu? Silakan Mbak Vivit, boleh Baik, ditanggapi. ya. Kalau bicara tadi ya sempat kita bahas ketika volunteer itu dibahas Indonesia kan adalah sukarelawan. Menjadi volunteer sukarelawan, ya kan? Atau tidak bakunya itu relawan gitu. Namanya sukarela. Rela tuh ikhlas gitu ya. Nah, di banyak kegiatan, banyak kesempatan dan mayoritas volunteer itu memang is not being paid. Ya, kalau lihat dari kamus nih ya, saya sempat googling supaya kita juga ada baseline-nya ya, ada basic-nya gitu ya. Volunteer itu to offer to do something without being asked to do it, atau who works without being paid. Jadi nggak dibayar. Memang betul-betul melakukannya itu dengan keikhlasan. Aku ingin bermakna, aku ingin berarti untuk apa? Untuk organisasi, untuk lingkungan, untuk komunitas, ya kan? Dan ada juga misalnya kegiatan-kegiatan di gereja gitu ya, serving for community ya kan, kegiatan-kegiatan di masjid atau di tempat peribadatan lainnya gitu. Intinya memang seorang itu panggilan sih Mas ya, panggilan ya. Menjadi volunteer itu memang panggilan. Namun demikian eh, bisa dijadikan suatu kebiasaan. Misalnya di satu semester ini aku belum nih melakukan kegiatan yang give back to community. Maksudnya memberikan balik kepada sekitar gitu. Nah, ketika ini jadikan kebiasaan, Mas, itu menjadi plus point sendiri terhadap sisi seorang ya, pribadi seseorang bahwa, aduh, aku kok sibuk banget kerja ya, kayaknya rutin gitu. I haven't done something meaningful to my community gitu. Aku rasanya belum merasa lebih memaknai hidup karena kok aku kayak mimi sering bilang gini, ya Mbak kan ngurus diri dulu dong, ngapain juga mikirin orang lain gitu kan. Jangan salah, dengan kita bekerja, lakukan sesuatu, memikirkan orang lain, sebenarnya kita banyak manfaat dari itu gitu. Jadi itu termasuk jeda sebenarnya Mas. Kita pernah bahas tuh ya. Jadi ketika kita melangkah jauh gitu ya, kita berkegiatan yang rutin gitu, sisipkan satu kegiatan yang berbeda gitu di antara kegiatan rutin kita. Contoh misalnya, sebagai seorang engineer, katakanlah teknik sipil gitu kan, wah orang ini memang pergi di satu tempat ke tempat yang lain gitu kan, memikirkan gedung ini kurang apa gitu kan, terus bekerja dengan arsitek, desain interior, pokoknya hal-hal yang memang di ranahnya dia gitu, Ya. memang di industrinya dia, ya hari-hari. Nah, selipkan satu kegiatan yang memang di luar ranah dia gitu, di luar ruang lingkup dia gitu. Misalnya menjadi volunteer nih, kita tadi contoh soalnya katakanlah insinyur teknik sipil misalnya gitu kan. Aku ingin deh hari pas Sabtu sore, katakanlah kalau Minggu kan orang udah lelah capek gitu ya, atau Jumat sore gitu, aku bersama komunitas teman-teman engineer gitu ya, insinyur gitu ya, mau dong berbagi keceriaan di panti jompo misalnya. Ya, panti jompo, menemani para lansia ini gitu kan, mungkin nyanyi bareng, mendongeng gitu kan, atau sekedar memang menemani gitu. Itu menjadi oase, Mas. Menjadi istilah kata membasuh jiwa gitu, bahwa ternyata melakukan jeda di antara rutinitas yang memang
jauh dari apa yang aku lakukan sehari-hari dan aku lakukannya dengan sukarela gitu. Mhm. Nah, kalau itu dijalani dengan rutin, Mas, apa ya? Volunteer itu bisa menjaga mental health loh. Setuju. Mhm. Mental health kita loh hari gini kan Mas ya. Kita membahas mental health here and there segala macam gitu kan. Ini salah satu manfaat sebenarnya kan udah jumping tuh manfaat nih ya, udah ke arah manfaat kita ya. Jadi eh, kita mereview apa namanya? Iya Mbak, nggak dibayar memang gitu ya. Mhm. Tapi dengan nggak dibayar dan apa yang kita dapat itu jauh lebih besar Mas. Betul. Jauh lebih apa ya namanya ya, hal yang, duh aku bersyukur ya. Contoh nih Mas ya, contoh-contoh ya. Kemarin ini kan di Jakarta dan sekitarnya, Jakarta, Bekasi gitu kan, Depok gitu kan ada bencana banjir. Mhm. Ini teman-temanku ya di komunitas segala macam kita berupaya untuk mengumpulkan sejumlah dana, lalu kita berikan kepada yang kurang beruntung atau memang terdampak gitu ya. Mhm. eh Rasanya tuh beda gitu ya. Ya kan? Rasanya tuh apa ya? Kalau kita memberikan sebenarnya justru kita mendapat sesuatu dari itu gitu. Orang yang dibantu mendoakan, kita merasa bahwa aduh, aku jauh lebih beruntung dong. Aku diberi kesempatan untuk dapat membantumu. Mhm. Wah, itu dalam banget sih, Mas William. Jadi jangan khawatir bahwa bukan kita terus kayak menyita waktu gitu ya. Maksudnya, aduh kan volunteer tuh nyita waktu aku gini-gini. Aduh, ngapain sih ikut organisasi alumni gitu kan, ngurusin guru-guru lah, ngurusin alumni yang berkebutuhan lah gitu ya. Ngapain gitu kan repot-repot banget kayak kayak kelebihan waktu misalnya gitu kan. Ini kebetulan ini kebetulan aku sendiri sih Mas, jujur nih ya. Aku kan Mhm. sama aktif di alumni SMA gitu ya. Banyak banget nih yang didapat banyak nih. Tadi manfaatnya kita langsung spill lagi manfaat ya Mas ya. Boleh langsung di-spill sedikit. Kebersyukuran Mas. Oke. Kebersyukuran. Satu yang utama adalah kebersyukuran. Manfaat kita menjadi volunteer, manfaat kita menjadi sukarelawan, menyisihkan waktu yang kita miliki, kita merasa bahwa Tuhan Maha Baik, ya Mhm. Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh wow luar biasa. Kita ada waktu nih yang kita mikirin orang lain gitu. Yang kita bisa bermakna buat orang lain. Jadi manfaat yang pertama adalah kebersyukuran diri. Ya, itu langsung nih kita ya bicara tentang manfaat menjadi volunteer, katakanlah di organisasi. Alumni gitu ya. Terus saya Mhm. nyambung lagi. Jadi sebenarnya bisa di bidang apa aja? Oh, banyak banget. Banyak. Mhm. Banyak banget, Mas. Contohnya apa saja, Mbak, seperti Tadi ini? sosial misalnya tadi ya sosial. Misalnya pergi ke mati-mati jompo gitu misalnya ya rutin nih Mas ya jadi nggak yang sekali udah gitu wah udah nggak pernah lagi gitu jangan kalau bisa itu menjadi kebiasaan menjadi sukarelawan itu sudah apa ya satu kesatuan lah di hidup kita gitu dan beberapa bulan oh I haven't done anything meaningful to my community misalnya kita cari gitu kita upayakan kita adakan ya tadi bidang sosial yang kedua bidang kesehatan. Mhm. Misalnya nih misalnya kita punya komunitas di rumah di apa di RT RW gitu kan kan ada lah ya dokter atau tenaga kesehatan yang mau berbagi tentang edukasi misalnya Mhm. bagaimana hidup sehat gitu kan pola hidup sehat kayak apa sih gitu kita buat event aja nggak usah mewah-mewah di rumah di Mhm. kayak apa ya aula aula RT atau aula RW gitu kita pinjam tempat gitu. Lalu kita kumpulkan tuh ya ibu-ibu, bapak-bapak gitu tergantung target apa talk show atau seminar atau workshop yang mau kita adakan. Itu di kesehatan tentang kesehatan misalnya gaya hidup baru itu seperti apa sih? Pola tidur yang baik itu seperti apa sih? Kita Mhm. cari lingkungan kita yang memang bisa menjadi pemateri. Waduh, itu asik banget kesehatan ya kan pendidikan Bisa juga. nah pendidikan ada sahabat saya kakak kelas SMA Mas. Beliau memang apa ya passionnya di berbagi gitu ya jadi aku lupa ya nama komunitasnya apa tapi dia mengajarkan bahasa Inggris di bawah kolong jembatan
Oh, Yang jembatan-jembatan kan banyak banget tuh ya. Kalau nggak salah tuh di daerah Jakarta Utara deh Mas. Jadi ada klub gitu ya. Ada klub yang setiap hari Minggu kakak kelas saya ini mengumpulkan teman-temannya, baik itu teman SMA atau kuliah atau mereka-mereka yang berbahasa Inggris lah, bahasa Inggris bagus lah gitu ya. hmm. Terus mengajarkan bahasa Inggris ke anak-anak di bawah kolong jembatan ini. Hmm, kebermanfaatannya sangat luar biasa ya Benar, benar, bagi benar. Jadi masyarakat. benar, jadi ada sosial, kesehatan bisa, pendidikan bisa, ya kan? Mau misalnya di bidang kulineran bisa, ya kan? Sekarang ini kan banyak tuh Mas, RPTRA ya, apa sih Hmm. di kelompok-kelompok wilayah gitu kan? Ada balai-balai yang kita bisa eh, mensumbangsihkan diri. Semacam ini loh, kayak kalau di perusahaan tuh corporate social responsibility. Hmm. Nah, CSR nih kalau di perusahaan kan ada CR CSR. Tapi kan kita ya nggak usah gini, nggak usah nunggu sampai ada perusahaan yang menggelontorkan sejumlah dana untuk melakukan CSR-nya gitu. Kita aja dulu gitu. Kita Betul. dengan segala kemampuan lah gitu kan. Yakin Mas, professionals nih, Smart FM listeners pasti punya expertise ya, punya keahlian masing-masing yang bisa disumbangkan. Untuk apa? Untuk komunitas kita yang kecil dulu aja Hmm. di lingkungan kita. Jadi yuk, 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 mari, 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 mari gitu ya. Bersama kita giatkan menjadi volunteer itu is a lifestyle. Nah, Nah, jadi keren banget ya, lifestyle di tengah ya, masyarakat sekarang yang begitu sibuknya, Anda yang berada di ya, kota besar, ini satu macam nilai kebermanfaatan kita kepada masyarakat, karena ya. ini juga kaitannya dengan mungkin ya kalau kita berbuat baik, juga akan mendapatkan banyak kebaikan berikutnya ya Mbak. Benar, itu Apa tadi yang kita belum tanam baik pasti akan dapat benar. kebaikan juga, betul nggak sih Betul, Mbak Vivi? betul, betul, Mhm. betul banget Mas William. Jadi kita gini, kita jangan berpikir untuk dikasih aplaus orang. Itu Mhm. jauh, jauh banget. Jadi jangan berharap untuk dipuji lah atau dielu-elukan. Wah hebat ya dia, jadi sukarelawan. Wah dia bagi waktunya gimana tuh gini. Nggak usah. Never expect anything from human. Jangan Lakukan berharap. saja, lakukan saja dengan yang terbaik dan Ya, ikhlas dengan melakukan ikhlas. tersebut. Makanya suka rela. Kita suka, Betul. Mas. Jadi suka. Jadi makanya gue bilang volunteer itu Enjoying it suka. ya. Mhm. Kenapa? Ya menikmati itu dalam prosesnya. Iya. Jadi it's a joyful thing gitu ya. Jadi Mhm. giving ya, memberikan itu is a joyful thing, satu hal yang menyenangkan. Nah, kita belum bicara tentang manfaat, Mas, yang lain nih. Masa Betul. soft skill, Mas? Bayangin. Waduh, waktu kita kerja, waktu kita kuliah, ya kan? Waktu kita berdagang, misalnya berwira swasta gitu. Masih ada sisipan kegiatan kemanusiaan, menjadi volunteer. Itu kan time manajemennya luar biasa, Mas. Jadi menjadi volunteer itu melatih kita mengatur, mengelola waktu dengan bijak. Ya kan, kita atur nih, oh oke, Senin sampai Jumat, jam berapa, oke Sabtu bisa, nggak mungkin mungkin nggak harus seharian gitu kan, tapi Mhm. kita punya rencana, ya kan itu. Terus soft skill yang jelas, soft skill kita terasah. Baik. Terus kita punya juga jiwa kepemimpinan yang bisa menjadi andalan kita. Misalnya gini, oh iya ya, nggak usah dulu mikir-mikir leader di tempat yang gimana gitu kan. Mhm. Udahlah, komunitas kecil dulu kita nih gitu kan. Komunitas bahu-membahu misalnya gitu kan. Project ini si A yang menjadi leader, project leadernya. Jadi Mhm. dia yang mencari tempat untuk kita singgahi, dia yang mencari perabotan peralatan yang untuk kita bagi-bagi. Dia juga yang mengatur siapa nanti yang nyetir, siapa yang beli barangnya, kapan mengantar barangnya gitu kan. Itu kan Oke.
Organizing tuh Mas. Melatih kepemimpinan juga ini Ya, bisa didapatkan ya. dengan kita melakukan atau menjadi sukarelawan small listeners. Nanti kita juga ingin tahu nih setelah sesi ini gimana cara taunya atau mendapatkan informasi kalau di satu tempat itu membutuhkan volunteer ya. Ya, Anda yang masih kebingungan setelah mendengarkan ini semoga terinspirasi. Namun kita harus jeda dulu, tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career. Segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career. Topik kita adalah manfaat menjadi volunteer untuk pengembangan diri bersama dengan Mbak Vivit Argarini. Mbak Vivit banyak yang kebingungan juga dari small listeners. Gimana cara daftarnya dan biasanya kualifikasi untuk menjadi volunteer itu gimana sih Mbak? Apa aja gitu ya? Oke. Baik, Mas William. Teman-teman nih professionals yang di kampus ya kan, yang di kantor, kampus dulu deh. Jadi banyak kampus itu membuat kegiatan, mengadakan banyak acara-acara, atau ada memang divisi khusus yang memberi kesempatan para mahasiswa untuk bertindak lebih bagi komunitas di sekitarnya ya. Jadi datang ke biro kemahasiswaan, datang ke himpunan-himpunan, atau sesimpel Mas, kalau nih jempol kita harus manfaat ya, untuk manfaatnya mencari informasi, bukan mudarat mengomentari yang nggak penting-penting gitu kan. Betul. Jadi tinggal cari hashtagnya, looking for volunteer job misalnya seperti itu, atau cari tempat sukarela gitu ya. Oh banyak banget Mas, banyak banget. Saya menemui apa ya, organisasi komunitas, juga sahabat saya baik juga itu sukarelawan ada ya kan. Terus ada juga di kampus-kampus yang memberi informasi detail kegiatannya apa, kemana mencarinya, atau di perusahaan-perusahaan juga banyak gitu ya. Nih di beberapa kedutaan Mas, mereka punya apa ya, season gitu ya, atau momen-momen yang spesial gitu ya.
Misalnya ada Thanksgiving Day. Thanksgiving Day itu kan budaya Amerika ya, di November gitu ya. Hmm. Itu ada tuh kegiatan untuk give back, untuk memberikan kembali kepada komunitas. Tinggal kita cari aja, atau di kedutaan macam-macam. Tinggal 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 googling atau cari hashtag di Instagram. Mereka punya pengumuman atau flyer Hmm. looking for volunteer. Nah, gini, apa sih requirement-nya atau ketentuannya atau syaratnya? Tergantung. Kalau dia komunitasnya atau kegiatannya internasional gitu kan, karena ada memang kegiatan yang meminta kita sebagai pelamar Hmm. mahir berbahasa Inggris. Wow. Nah, di situ memang kegiatannya lintas negara, misalnya seperti itu, ya kan? Jadi ya inilah banyak cara untuk kita mengasah kemampuan bahasa Inggris. Bahkan media sosial TikTok aja banyak tuh ya Mas yang memberikan edukasi gratis, latihan gratis Hmm. berbahasa Inggris. Mau yang American, mau yang British, waduh banyak kita bisa ikuti. Nah, hal yang lain ada juga requirement-nya misalnya eh, bisa menulis baik ya, Hmm. bukan harus like professional writer, enggak. Tapi mampu menulis, kalau misalnya bahasa Indonesia mampu menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hmm. Kalau bahasa Inggris ya memiliki kemampuan writing, good writing skill, ada yang seperti itu. Ya, tentu kadar atau level scope ya volunteer activity beragam, Mas. Ya, tinggal kita mau yang mana, kita mau cari kata tanda kutip sertifikat gitu kan. Karena banyak juga badan-badan yang tadi saya sebutkan memberikan sertifikat Mas kayak penghargaan gitu. Ya kan, atau surat keterangan bahwa si A sudah melakukan kegiatan volunteer, loh itu kan sebagai suatu eh, plus point. Dan itu Mas boleh dimasukkan ke CV, boleh banget gitu. Tadi saya sampaikan bahwa banyak perusahaan yang menilai, melihat, atau banyak mereka yang memberikan beasiswa tidak hanya mementingkan, katakan gini, bukan mementingkan, tidak hanya melihat dari sisi akademik. Oh, nilainya baik, oke. Oh, IPK-nya sekian. Oh, Hmm. sudah ngambil mata kuliah, lalalala. Oke, tapi ada lagi hal lain. Pernah nggak pelamar berkegiatan atau terlibat di kegiatan sosial? Oh, itu penting banget, Mas. Hmm. Nilai tambah. Nilai tambah. Jadi jangan khawatir, jangan khawatir nggak ada yang sia-sia. Yang maksud gini, oh aku melakukan kegiatan volunteer, waktuku habis, capek, apa-apa nggak dibayar lagi. Jangan berpikir begitu gitu ya. Yuk kita lakukan dengan suka dan rela. Yuk kita ambil manfaat-manfaat lain, soft skill tadi itu, dan yakin bahwa itu bisa menjadi added value, nilai lebih Hmm. dari kita sebagai pelamar, kita sebagai applicant, gitu. Bahwa pelamar ini atau individu ini memang punya kepekaan. Nah, itu manfaat sebenarnya. Hmm. Manfaat menjadi volunteer itu mengasah kepekaan, peduli enggak ya, gitu loh. Karena ya itu, aduh kita sibuk gitu kan. Gimana ya? Aduh nih dunia lagi kayaknya lagi nggak baik-baik saja. Jangan. Maksud gini, bukan hanya Indonesia. Maksud kita emang sedang dalam, oke, tetap ya semangat ya. Kan ada banyak banget tuh ya Mas ya hashtagnya kan. Nih kita kalau baca, wah Indonesia gelap lah, kabur aja dulu lah, lah gitu. Tapi kita tetap harus punya semangat yang tinggi. Jangan khawatir, bukan hanya di Indonesia, di belahan benua Dunia mana? pun begitu. Iya, Mas. Ini memang karena kan memang sudah diprediksi, Mas. Kita mengalami ada COVID kan 2021 sampai tahun 2023, 2024 katakanlah gitu ya. Efeknya itu ya ke sini-sini gitu. Jadi masih ada dampak dari beberapa tahun belakangan yang kita semua alami, seluruh dunia alami. Jadi kita tidak boleh berkecil hati, jangan patah semangat, tetap harus bergerak, tetap harus berkegiatan. Kenapa? Karena menjadi volunteer itu bisa memperluas network. Hmm. Asik banget, Mas. Dapat teman-teman baru, Teman-teman rekan-rekan baru. baru, Yes. bahkan juga mungkin kalau Anda yang berpikir bisnis bisa jadi dapat klien-klien baru di sana ya. Iya, Kita nggak iya. tahu kan, bener nggak sih Benar, Mbak Wiwi? benar, bisa banget. Jadi, waduh, kalau bicara
kita list down ya, kita tulis Mas, kayaknya lebih dari 25-30 manfaat deh, jujur deh. Mhm. Ya, kayak lebih deh. Karena memang sebermakna itu sih menjadi sukarelawan gitu. Kita kita belajar manusia. Sejujurnya kita belajar manusia loh. Karena apa? Karena memang kita semua kan memang unpaid job ya, unpaid activity ya. Semua tidak dibayar, semua sukarela. Jadi mulainya sama dong, startnya sama dong, zero zero dong. Memang kita kepingin berbakti lah istilah kata gitu ya, mengikhlaskan istilah kata sedekah waktu deh gitu ya. Jadi kita sih yang apa namanya membentangkan eh, apa arah panah kita mau kemana nih? Seberapa bentangan itu gitu? Mau kecil, sedang, wah sangat keras gitu sehingga anak panahnya melesat sejauh mungkin tergantung kita. Oh, aku senang, Mbak. Kenapa? Karena kalau di organisasi alumni itu aku bisa ketemu sama kakak angkatan yang mungkin seusia nenek saya kali ya. Ya kan di organisasi alumni alumni itu kan kan range-nya tinggi banget ya Mas, bener nggak? Luas banget kan. Dari angkatan misalnya tahun 50-an, 60-an, 70, 80, sampai 2000 yang buncit, yang paling buntut misalnya. Eh, ternyata ketika papasan sedang berkegiatan, kakak itu loh, bapak itu loh angkatan ini yang satu alma mater, baik itu alumni universitas ya maupun SD, SMP, SMA. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita petik. Jejaring itu harta. Nah, tuh. Jadi Mhm. network itu aset, Mas. Network itu aset. Asal ya tentu kita bervolunteer berkegiatan sukarela itu juga menunjukkan itikat baik. Tujuannya Jangan, baik, jangan tulus, kenapa Mas? tulus masih tulus ya. Iya, jangan gini loh. Ada pamrihnya, misalnya gini, aku mau gini karena gini-gini, aku mau gini nanti gini-gini, jangan. Itu jangan jadi pijakan, itu maksudnya jangan jadi baseline bahwa eh, kalau aku berkegiatan ini, nanti kan dapat sesuatu yang itu duluan tuh, yang di awal itu difikirkan, jadi gak berkah. Betul. Lakukan dulu. Nanti positif efeknya, imbalannya sambil jalan, nggak usah dipikirin di awal. Kalau dipikirin di awal, jadi nggak ikhlas jatuhnya. Kalau dipikirin di awal, biasanya itu dia melakukannya jadi ada terasa berat ya, karena Ya, ada semacam beban. Jadi benar. jadi kayak semacam pekerjaan juga mungkin. Tapi Ya, kan kalau dimulai dari sukarela, hmm, mungkin harus capek-capean badannya, harus angkat-angkat barang, atau ya, harus mungkin nggak tidur gitu ya. Kalau kita ya, misalnya nolong korban banjir dan ya. bencana, itu dia ngelakukannya dengan senang aja gitu. Tenang, benar Mhm. Mas. Jadi itu nggak kehitung sih, maksudnya gini loh. Dalam arti nggak kehitung itu sudah ada yang maha mencatat gitu. Maha mencatat itu kan tinggi banget ya Mas ya. Nggak usah dicatat oleh manusia gitu. Jadi kalau boleh nih, mumpung di bulan baik, ya kan, di kesempatan yang baik juga, yuk jadikan berkegiatan sukarela ini atau being a volunteer ini menjadi gaya hidup gitu di tengah kesibukan kita. Karena masih ada dua tiga lagi nih sebenarnya manfaat yang akan saya share ya, Mas William. Menjadi volunteer itu memang betul sebermanfaat itu. Emang iya gitu kan. Jangan ragu. Jangan ragu lakukan apa yang kita bisa kerjakan, tidak perlu terlalu muluk-muluk mesti gimana yang apa ya maksudnya tinggi-tinggi banget gitu ya dalam arti gini loh di lingkungan kita sendiri pun lihat kanan kiri depan belakang atas bawah kalau kita tinggal di apartemen atau di rusun gitu ya ada nggak ya yang perlu bantuan saya ada nggak ya waktu yang bisa saya lebih menjadi manfaat lagi gitu. Saya Oke. menjadi berkat lagi untuk orang lain kan gitu ya. Jadi PD, ayo PD. Manfaat yang lain jadi volunteer. Volunteer adalah meningkatkan kepercayaan diri. Percaya diri dong bahwa kita ini bisa bermanfaat buat orang lain loh gitu. Oh, oke. Percaya diri dong bahwa ada kecakapan-kecakapan kita yang bisa kita lakukan di pekerjaan ini. Mungkin belum tereksplor, Mas di tempat yang lain. Kenapa? Karena apa ya kompetitornya lebih banyak. Misalnya, wah kalau kita ikut kegiatan di yang lebih besar lagi, misalnya ya
organisasi yang luas, yang lebar, yang besar tadi saya bilang, wah jago-jago semua nih, jago public speaking, jago nulis segala macam. Oke, kita cari peluang di tempat yang lain. Karena kita pasti punya makna dan kita pasti bermanfaat. Gak mungkin orang tidak ada manfaatnya gitu. Mhm. Gak mungkin, Mas. Jadi, Setuju. tapi kita memang harus jemput. Kita harus menjemput. Di mana kita bisa meaningful. Di mana kita bisa bermakna, berarti buat sekelompok orang. Ayo kita cari gitu. Jadi nggak nunggu ya. Jadi being volunteer itu nggak boleh nunggu. Ah, nanti aja deh. Nanti juga ada datang informasi. Ah, nanti aja deh. Nanti teman juga ngajak. Enggak. Jadi memang kita harus mencari. Kita harus datangi gitu. Nggak usah berat ya, berat badan dalam arti itu, males gitu Mhm. kan, gitu enggak. Dan ada juga Mas yang menjadi volunteer itu harus ngelamar ada loh. Ada loh. Jadi misalnya ada organisasi yang minta membuat personal statement. Who you are, what are you doing, why are you applying for this volunteer job? Ada yang begitu. Ada ya. Ada. Jadi tanda kutip nih nggak sekedar ya udah apply kegiatan sukarela gitu. Enggak. Ada requirement-nya juga kayak kita ngelamar beasiswa, kayak kita ngelamar kerja gitu ya, ada ketentuannya gitu. Nah, itu kan melatih diwawancara, melatih untuk membuat esai gitu kan. Melatih juga bahwa oh kali ini saya belum diterima, ya nggak apa-apa, coba lagi di tempat yang lain. Nah, kesempatan untuk ditolak, ya kan, kesempatan untuk diwawancara, itu kan pengalaman, itu kan menambah apa namanya nilai diri gitu. Setiap saat, setiap tahapnya itu pasti ada pembelajaran. Jadi jangan pernah berhenti untuk cari tahu nih lifelong learner. Kita menjadi pembelajar seumur hidup. Menjadi volunteer itu pembelajarannya banyak banget. Selain manfaat ya tadi ya, manfaatnya kan kita udah bahas ya. Tapi oh ternyata ada ilmu tentang perpustakaan ya. Menjadi volunteer di taman bacaan, menjadi volunteer di perpus daerah, menjadi volunteer di perpus apa komunitas A gitu misalnya. Ada ilmunya. Jadi kita mendapatkan ilmu-ilmu baru di luar memang ilmu yang kita pelajari sehari-hari. Baik. Mhm. Ya kan? Banyak manfaat yang bisa Anda raih, smart listeners. Jadi jangan tunda lagi, segera cari mana volunteer-volunteer yang mungkin Anda sukai atau ingin Anda coba ya. Dijamin Anda akan mendapatkan banyak manfaat karena Anda melakukannya dengan sukarela, ikhlas. Pengalaman juga akan bertambah, ada nilai lebih di sana. Jadi kalau alasannya karena sibuk kerja, kemudian karena kepadatan aktivitas, itu hanya alasan smart listeners ya. Kalau kita memang bisa mengatur waktunya, meluangkan waktunya, ini semacam healing juga, mungkin bisa dikatakan seperti itu ya Mbak Vivit. Benar. Oh, Ada oke. kan gini Mas Film, ada yang misalnya volunteernya di kota lain. Mhm. Atau bahkan mungkin di negara lain gitu. Makanya ada requirement atau ada ketentuannya yang mungkin lebih advance gitu ya, lebih kualifikasinya lebih tinggi. Nah, itu kan pengalaman untuk bisa beradaptasi di kota baru, di negara baru, di lingkungan baru. Jadi manfaat yang lain apa? Belajar beradaptasi. Gitu. Masih ada satu sesi lagi, smart listeners. Semakin seru diskusi kita pada malam hari ini. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career. Segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network,
hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career. Dan tidak terasa ngobrol-ngobrol dengan Mbak Vivit di malam hari ini sudah masuk sesi terakhir, Smart Listeners. Dimanapun Anda berada di 6 kota menemani malam hari Anda. Minggu depan udah mau lebaran ya, nggak kerasa nih. Beberapa minggu lagi ya, beberapa hari lagi lebih tepatnya. Ya. Jadi ini juga satu momen nih untuk Anda yang ingin mudik, ingin pulang kampung. Coba dilihat apa di daerah Anda yang kira-kira butuh bantuan Anda. Biasanya itu ada saja yang membutuhkan volunteer, atau mungkin Anda ingin terjun langsung juga bisa. Ya. Mbak Vivit, dalam melakukan kegiatan sukarela, ada nggak sih risiko-risikonya, Mbak? Oke, risiko gini ya. Kalau tadi sebenarnya arahannya adalah bukan yang sekali kegiatan terus habis. Jadi menjadi volunteer itu gaya hidup ya. Jadi volunteer itu memang kebiasaan. Jadi aku udah pernah kok jadi volunteer 1 kali. Terus, nggak ada lagi? Iya nih belum ada lagi, sibuk misalnya kayak gitu. Nah itu jangan. Kalau bisa memang disempatkan ya. Ada apa ya namanya komitmen untuk melakukannya secara rutin. Nah, resikonya gini Mas, kalau misalnya ketika kita sedang terlibat di suatu kegiatan volunteer ya, bersukarela, lalu kita dikit-dikit mengeluh atau kita komplain-komplain, misalnya, aduh, kok jalannya jauh ya ternyata tempat untuk kita berkegiatan, aduh capek nih, misalnya kayak gitu-gitu ya. Nah, itu image-nya jadi kurang baik. Next time, ya kan semuanya sukarela, kok belum-belum udah komplain, misalnya gitu loh. Nah, hati-hati, dunia itu kecil. Jadi kita akan ketemunya di situ lagi, situ lagi, situ lagi, situ lagi. Maksudnya, andai kita tidak menjaga apa ya namanya image baik tentang diri kita nih, bahwa kita lakukannya dengan suka, rela, ikhlas. Being volunteer itu unpaid job, unpaid leave, unpaid unpaid apa namanya ya kita tidak dibayar gitu ya. Memang kita berkegiatan dengan ikhlas gitu. Ya betul-betul ikhlas. Jangan nanya-nanya suatu hal yang jadi annoying nih, jadi ganggu gitu kan. Udah belum? Berapa lama lagi? Kapan sih selesainya? Gitu tuh ya. Memang itu keluh kesah ya yang mungkin spontan ketika kita berkumpul dengan sesama volunteer tercetus ya atau nyeletuk gitu misalnya. Tapi itu bisa tercatat loh oleh teman-teman sesama volunteer sama organisasi itu gitu. Loh, kita sudah mendedikasikan diri untuk membantu, untuk terlibat, ya udah jalanin aja, jangan terlalu bertanya-tanya yang akhirnya mengganggu nih gitu ya. Nah, itu. Hal lagi resiko ya kita harus punya kesehatan yang baik ya. Sehat fisik ya gitu loh. Maksudnya kalau kita terlibat di tadi ya misalnya bantu bersih-bersih got misalnya gitu kan, gorong-gorong misalnya gitu kan, bantu membuang sampah habis acara nonton bola gitu. Ada kan waktu itu? Ada waktu itu di mana ya? Aku lupa. Pokoknya ada kegiatan habis nonton bola, terus ada tuh organisasi gitu ya, sekelompok orang yang memang membersihkan sampah-sampah gitu. Itu volunteer membantu gitu ya untuk agar
ya nyaman lagi tempatnya, jangan jangan berantakan, jangan kotor gitu. Sambil mengedukasi, ya jangan buang sampah dong. Habis nonton seneng-seneng ya sampahnya masukin tas. Ketemu tong sampah dibuang, nah kayak gitu. Nah, selain itu nggak ada sih Mas kalau resiko yang tanda tanda kutip ya, yang nggak enak gitu jadi volunteer. Saya nggak banyak banyak enaknya justru gitu ya, karena apa ya, kalau orang bilang, aduh stres nih, mesti kemana-mana, mesti cari uang, fundraising, lalalala gitu kan. Kita lihatnya dari mana gitu. Kalau kita lihatnya bahwa kita ternyata dibutuhkan di tempat lain, wah, volunteer mencari donor darah kan ada Mas. Jadi Iya. ada organisasi yang memang secara sukarela mencari tuh. Jadi ketika ada orang yang butuh darah A, darah B, darah C, udah tersedia gitu. Ya, mencari pendonor gitu misalnya. Nah, aduh rasanya menyelamatkan jiwa orang kan besar sekali hati kita ya, menjadi bermakna. Jadi nggak ada sih yang kecuali yang tadi saya bilang, risikonya agar tetap kita bisa punya image baik di organisasi, di lingkungan, ya hati-hati untuk berkeluh kesah gitu ya. Namanya kita bekerja sukarela ya lakukan dengan gembira, dengan suka gitu. Kalau misalnya sesekali kita mengeluh, di dalam aja Dalam maksudnya, hati aja. dalam hati aja, atau atau kita tulis diary lah ya, maksudnya di journaling gitu ya. Tapi jangan sampai keluar, apalagi upload di medsos. Wah, gawat Waduh, jangan ntar ini ya ya. nggak diajak lagi volunteer. Jangan ya Dek ya, kalau gitu. Jangan. Jadi jangan. Jadi eh, banyak lagi yang lain ya Mas William. Kalau bicara manfaat, kita punya apa ya, mengasah rasa responsibility, tanggung jawab. Mengapa? Karena kita berkomitmen terlibat di satu kegiatan atau berkomitmen kita terlibat di satu organisasi. Tadi yang saya sampaikan, organisasi itu banyak banget. Organisasi sukarela tuh banyak sekali gitu. Yang terlihat kasat mata dan yang memang hari-hari saya lakukan adalah saya terlibat organisasi di himpunan alumni SMA misalnya. Hmm, hmm, hmm. Lalu ada juga yang terlibat organisasi di komunitas apa namanya, edukasi kesehatan misalnya. Ya, dan kesehatan tuh macam-macam ya, ada talasemia, ada autisme, ya kan. Kita misalnya karena punya salah satu dari anggota keluarga mengalami satu dari yang tadi saya sebutkan tadi, lalu kita mencoba mengedukasi mereka yang mendampingi penderita. Nah, ada kan misalnya orang tuanya Alzheimer gitu kan. Eh, Kita ngalamin nih gitu sebagai anak gitu ya kan, punya orang tua seperti itu. Lalu kita mendedikasikan diri ya, mendampingi mereka yang baru belajar ya kan, menjadi apa yang kita lakukan. Oh, itu banyak Mas, banyak. Saya punya teman-teman hebat-hebat gitu ya, yang tadi saya sampaikan orang tuanya Alzheimer atau orang atau anaknya pernah autisme gitu kan. Terus si mereka yang hebat-hebat ini bahkan mendirikan organisasi komunitas dan mereka mengajak eh, teman-temannya gitu kan, orang-orang sekitarnya untuk sukarela dong, yuk ya belajar untuk mendampingi mereka-mereka yang membutuhkan. Nah, itu kan ilmu Ya. menjadi pendamping kakek nenek yang lupa ingatan gitu Mhm. kan. Wah, gimana caranya ya? Terus bagaimana mengelolanya ya? Itu pembelajaran lagi. Lalu bagaimana caranya untuk menemani eh, anak-anak yang orang tuanya semuanya bekerja? Oke, Mhm. punya mungkin caregiver gitu ya, atau governess gitu ya, atau babysitter gitu kan. Tapi mungkin dirasa belum cukup. Nah, kita masuk tuh untuk mengajari apa gitu. Walaupun ada ya guru les matematika lah, guru les fisika, itu mungkin lain lagi ya. Itu emang pekerjaan ya. Itu kan belum tentu volunteer ya. Memang itu job lah ya, guru les gitu kan. Tapi kita bisa masuk gitu untuk satu dua kali lah gitu, bukan yang apa namanya? Karena kan tuh juga butuh spesialisasi ya. Guru matematika, guru fisika, prestasi. Tapi ini misalnya mengajak bermain supaya apa? Supaya anak belajar dengan gembira gitu kan. Kita sebagai eh,
orang yang lebih tua, kakak yang lebih tua, bisa mendampingi nih adik-adik untuk belajar dengan gembira. Nah, itu bisa Mas diadakan gitu. Jadi Baik. sebenarnya ruang lingkupnya luas sekali, bidangnya juga beragam. Tinggal kita sebenarnya meluangkan waktu dan paham bahwa manfaatnya tuh banyak. Ya, Hmm. karena waktu terbatas ya. Mungkin kita bisa review sedikit gitu. Bisa review sedikit ya, William. banyak sekali Oke. manfaat yang didapatkan dengan Anda menjadi sukarela smart Ya, listeners, manfaat ya. secara duniawi dan juga mungkin Benar, ke depannya gitu ya, banyak benar, keberkahan yang benar. didapat. Silakan, Benar. Mbak. Kalau kalau dari sisi religius gitu ya, kita sebagai Mhm. insan yang berkeyakinan gitu ya, bahwa sebenarnya ini kan tabungan, Mas. Kita melakukan investasi, investasi masa yang abadi gitu. Makanya melakukan kegiatan volunteer itu jangan pernah berharap pada manusia untuk dikasih tepuk tangan, untuk dikasih jempol, untuk ditepuk-tepuk, hebat hebat, jangan, enggak. Ya, kita lakukan ini karena memang kita berterima kasih, kita bersyukur pada Sang Pencipta, kita lebih dapat bermakna, ya, memaknai hidup lebih dalam lagi. Lalu bahwa menjadi volunteer itu justru reduce, ya, mengurangi apa stres yang berlebihan, ya kan, bahwa stres itu boleh ya, tapi yang berlebihan tidak boleh, ya, membuat orang lain tersenyum, membuat apa namanya, orang lain merasa bahwa keberadaan kita tuh bermakna, kan hati kita gembira, ya kan. Jadi ini salah satu kegiatan yang bisa mencegah kesehatan sakit mental. Waduh, yang bisa kita jaga mental health kita dengan stabil. Nah, ini salah satu upaya untuk menjaga kesehatan mental kita adalah menjadi volunteer. Itu, Mas William. Di Oke. samping tadi kecakapan-kecakapan soft skill kita yang kita bisa asah, ya kan? Networking lah, ya kan, organisasi, mengatur event, ya, menjadi event organizer, lalu time management, komunikasi, ya kan, kalau kita menjadi volunteer melatih public speaking di mana misalnya untuk Sebuah anak-anak yang kampung misalnya. oh kampung gitu misalnya atau ibu-ibu rumah tangga gitu ya yang UMKM yang baru mulai untuk digital marketing gitu ya jualan lewat medsos gitu. Nah, kita bisa turun tuh. Kita asah kecakapan kita juga ya kan. Kita juga gali apa yang kita bisa share ke mereka, mereka dapat manfaatnya. Nah, itu. Jadi ada batch, misalnya batch satu semester berapa, ya kan, batch 2 lagi kapan. Makanya saya boleh anjurkan, sarankan, kegiatan volunteer itu harus continue. Jadi ada apa ya, ada estafetnya gitu, Mhm. berkelanjutan. Jangan hanya sekali gitu, terus sudah gitu, nggak ada kelanjutannya, ya. Ya, Berkelanjutan. kayak Supaya menjadi semacam lifestyle dan betul, akhirnya kita banyak nilai positif di benar. dalam diri kita. Setuju banget Yes. nih apa yang disampaikan dengan Mbak Vivit di malam Ya. hari ini. Banyak sekali manfaatnya untuk Anda semua smart listeners yang mungkin belum pernah sama sekali saatnya dicoba untuk menjadi Ya, sukarelawan. Atau yang ya. sudah pernah, sudah lama banget, bisa diulang kembali sehingga Lagi menjadi yuk gitu. semacam lifestyle atau gaya Ya, hidup. ya. Terima kasih banyak Mbak Vivit atas waktunya. Sama-sama Mas William. Wah, ini udah tinggal berapa minggu lagi? 18 Maret kan Lebaran awal April ya. Waduh. Oke, Hmm. hati-hati yang pulang kampung, yang pulang kampung, yang pulang ke kota, kota tinggal masing-masing. Stay safe, stay healthy, be happy. Itu. Oke. Anda yang terlewatkan perbincangan di malam hari ini, Smarts bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM karena tersimpan rapi di sana. Mbak Vivit, selamat menjalankan ibadah Ramadan Ya, selanjutnya ya, dan mungkin juga nanti akan liburan ya, liburan ya. Lebaran. Dan Smarts demikian Smart Character and Career. Akhirnya saya William Darmawan bersama dengan Mbak Vivit Argarini mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye-bye. Telah kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan.